Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8B dari kelompok 2 ingin mempersembahkan drama yang bertema nilai perjuangan. Saya ingin memperkenalkan tokoh-tokoh dalam drama ini. Saya sendiri Nadia Fitriani sebagai narator. Nazla berperan sebagai gadis, Fitri berperan sebagai Rita, Miran berperan sebagai Sinta, Zanira berperan sebagai Intan, Aldi berperan sebagai Pak Bayu dan Rudi. Jadi sore ini setelah jam kerjanya menjaga toko Bu Indah selesai, ia mengunjungi rumah Rista, sahabatnya semasa SMA dulu. Sore Riz. Sore juga, apa kabar? Masih seperti biasanya, merasa juga karena usia bagian langsung jatuh miskin semiskin-miskinnya. Pindah kerja saja Dies, kamu ada setoran rutin dengan gaji seperti kutukan segitu, kamu nggak akan bisa makan layak. Uangnya juga gitu sih, tapi kalau aku lepas belum tentu aku segera dapat pekerja yang baru. Nanti tambah kasihan ibuku. Nanti coba aku tanya teman kalau ada info lowongan. Halo Intan, bisa bantu? Bantu apa Riz? Nanti kalau ada info lowongan kerja di resto bapakmu hubungi aku ya. Wah, mau kuliah sambil kerja? Bukan, ini untuk temanku, oke? Oke, nanti aku hubungi lagi kalau ada lowongan kerja. Temanku bilang kalau ada lowongan dia hubungi aku. Resto bapaknya lumayan besar, gajinya nggak akan mengecewakan. Di sana kamu dapat jatah libur, nggak kerja rodi seperti yang sekarang. Ya, makasih ya Riz. Gadis hendak berpamitan pulang saat sampai di depan pagar rumah Rista. Lewatlah sepasang suami istri, Bu Indah dan Pak Bayu. Jangan tidur larut malam, Dis. Ingat, besok kerja. Rista seketika merasa marah. Di luar jam kerjanya, masih saja diurusi majikannya yang cerewet minta ampun. Ibu apa-apaan sih? Kan sudah buka urusan kita, jadi semua tidur jam berapa? Yang penting besok bisa masuk kerja. Bapak tahu nggak? Kalau Rista itu sepertinya mau membuat gadis keluar dari toko. Nanti bahaya Pak, kita bisa kerepotan. Mbok cari cara biar gadis nggak bisa pindah kerja. Kita kan sudah menggajinya sedikit, mana bisa pindah dia. Nanti juga kesulitan buat nabung dan nggak berani keluar. Gadis kini sudah sampai di kosnya, merasa lelah dan pening kepalanya. Serasa mau pecah memikirkan nasibnya yang terasa buram nyaris suram masa depan. Ia hanya bisa berdoa malam ini, semoga keajaiban datang. Tiba-tiba nyaris suram masa depan. Ia hanya bisa berdoa malam ini, semoga keajaiban datang. Tiba-tiba pintu kosnya diketuk. Dis, kita ke rumahku, temanku datang, bilang resto bapaknya memang membutuhkan karyawan. Akhirnya gadis pun kembali ke rumah Rista dan bertemu dengan Pak Rudi. Resto saya sedang butuh waitress, kalau kamu mau. Saya mau Pak, tapi saya belum keluar dari tempat kerja saya yang sekarang. Wah, susah ya. Itu bukan masalah Pak. Toh gadis butuh uang buat bantu ibunya. Bapak, bantulah Pak. Aduh, nanti datang ke resto bapak. Gadis merasa lega bukan main. Kini tinggal selangkah lagi untuk bisa keluar dari pekerjaan yang menyiksanya lahir batin. Sayangnya saat mengajukan pengunduran diri, gadis diberi waktu 6 bulan. Alasannya untuk mendapat karyawan penggantinya terlebih dahulu. Gadis merasa berat jika harus mengencangkan sabut hingga 6 bulan lamanya. Khawatir badan tinggal tulang, takut pulang bertemu sang ibu. Saya nggak bisa kalau menunggu 6 bulan lagi. Besok lusa saya sudah harus segera bekerja di tempat yang baru. Kok bisa? Nggak bisa ini. Kenapa Bu? Uang ibu juga tidak kasih gaji layak. Ya harus terima karyawan nggak bisa loyal. Sudah Dis, ayo pulang. Yang penting lusa kamu sudah bekerja di tempat yang lebih baik. Kamu aku laporkan ke polisi loh. Laporkan saja. Nanti saya juga laporkan ibu ke Depneker biar digerus toko ibu. Wah, kamu berani juga ya sama orang tua? Orang zalim itu harus dilawan. Diam itu emas Dis. Tapi mengatakan kebenaran itu adalah indah mata. Gak akan sadar orang kalau kita cuma menunggu dan diam saja. Rista mengangguk setuju dengan pendapat Rista barusan. Selang sehari setelahnya, gadis kini sudah bekerja di resto besar, membuatnya merasa bersyukur.
Saat kesabarannya berbuah manis, ia berharap rezeki yang didapatkan akan lebih baik dan memberikan bantuan yang layak kepada ibunya di rumah agar tidak lebih bersusah dan bersedih.